Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Alfiansyah dengan NPM 2208260230. Pada blog gastrointestinal, hepatobiliar, dan pankreas, saya akan membahas tentang reaksi terhadap makanan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 3 topik yang berkaitan tentang reaksi terhadap makanan, yaitu intoleransi makanan, keracunan makanan, serta alergi terhadap makanan. Kita langsung masuk pada topik pertama, yaitu intoleransi makanan. Kita mulai dari definisi. Intoleransi makanan adalah kondisi di mana pasien tidak dapat mencerna suatu zat dari makanan atau minuman tertentu. Yang dimana etiologi dari intoleransi makanan ini ialah intoleransi terhadap FODMAP atau fermentable oligosakarida, disakarida, monosakarida, dan polisakarida, gandum, histamin, serta adiktif makanan dan bahan kimia. Gejala yang dapat timbul dari intoleransi makanan ini ialah ditemukan gejala gastrointestinal seperti nyeri perut, perut rasa kembung atau begah, diare, sering buang angin, bersendawa, mual, serta muntah. Penata laksanaan yang dapat kita lakukan terhadap pasien intoleransi makanan ini ialah eksklusi makanan tertentu yang menimbulkan gejala intoleransi. Materi intoleransi makanan ini saya kutip dari review artikel The Diagnosis and Management of Food Allergy and Food Intolerance oleh Turnbull JL, Adams HN, Gorard DA. Baiklah, kita lanjut pada topik berikutnya, yaitu adalah keracunan makanan. Kita mulai dari definisi, yang dimana keracunan makanan adalah kondisi klinis yang umumnya hanya pada sistem gastrointestinal dan bersifat self-limited. Yang dimana maksud dari self-limited ini ialah ia dapat sembuh dengan sendirinya. Etiologi dari keracunan makanan ini terbagi atas 4, yaitu ada bakteri. Bakteri biasanya yang menjadi penyebab keracunan makanan ialah E. coli, V. cholera, Clostridium botulinum, dan masih banyak lainnya. Ada parasit seperti misalnya Giardia lamblia, Toxoplasma gondii, dan E. histolytica. Kemudian ada virus, biasanya itu yang menyebabkan keracunan makanan ialah norovirus ataupun bisa rotavirus. Kemudian selain dari 3 tadi etiologi yang merupakan golongan infeksius, ada golongan non infeksius seperti misalnya logam berat, toksin, baik itu toksin pada ikan buntal ataupun yang lainnya, dan pestisida. Kemudian gejala yang dapat timbul dari pasien yang mengalami keracunan makanan ini ialah gejala gastrointestinal seperti misalnya muntah dan diare. Gejala lainnya yang dapat muncul adalah demam, diare berdarah, nyeri perut, nyeri kepala, dehidrasi, mialgia, dan artralgia. Baiklah, penata laksanaan yang dapat kita lakukan terhadap pasien dengan keracunan makanan ialah penata laksanaan keracunan makanan secara umum adalah rehidrasi, obat-obatan anti diare, dan antiemetik. Di sisi lain, tata laksana khusus diberikan sesuai dengan etiologi penyebab. Misalnya etiologi penyebab keracunan makanannya itu bakteri, kita kasih antibiotik. Kemudian apabila parasit itu kita kasih kalau misalnya dia penyebabnya amuba, kita kasih anti amubik gitu. Kalau misalnya penyebab dari keracunan makanan ini virus, kita kasih antiviral begitu. Selanjutnya kita lanjut pada topik terakhir, yaitu alergi terhadap makanan. Kita mulai dari definisi. Alergi makanan adalah respon hipersensitivitas sistem imun tubuh terhadap makanan tertentu. Etiologi dari alergi makanan ialah pada bayi dan anak kecil, bahan makanan yang sering menyebabkan alergi antara lain seperti susu, kedelai, telur, kacang, dan tepung. Kemudian pada remaja dan dewasa, bahan makanan yang sering menyebabkan alergi adalah kacang, makanan laut, bercangkang, dan seafood.
Selanjutnya, gejala yang mungkin timbul dari pasien dengan alergi makanan ini ialah dapat terlihat pada sistem pencernaan seperti misalnya mual dan muntah. Pada sistem pernapasan seperti sesak, dan pada kulit misalnya urtikaria. Gejala sistemik seperti reaksi anafilaksis juga dapat terjadi. Kemudian penata laksanaan yang dapat kita lakukan terhadap pasien yang alergi makanan ialah mengatasi gejala alergi akut dan pencegahan terjadinya reaksi terhadap alergi. Pengobatan gejala akut dilakukan dengan menggunakan epinefrin atau antihistamin. Sedangkan untuk pencegahan reaksi alergi yang terbaik adalah dengan menghindari paparan alergen. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.